Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023 ini. Tapi sebelum kita lanjut ya teman-teman, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Di sini kami akan menjelaskan 4 kondisi P2 dan P3 masuk dalam kategori aman untuk bisa lulus menjadi ASN P3K 2023. Oke, kita masuk kondisi yang pertama ya. Kondisi yang pertama itu apabila ya P2 dan P3 ini memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi ketika misalkan P2 dan P3 ini memiliki sertifikat pendidik, maka otomatis P2 dan P3 ini akan mendapatkan nilai maksimal 100% untuk kompetensi teknis. Sehingga secara otomatis P2 dan P3 yang memiliki sertifikat pendidik itu bisa menjadi salah satu kondisi yang sangat menguntungkan P2 dan P3 ketika harus bersaing dengan P2 atau P3 yang tidak memiliki serdik. Otomatis P2 dan P3 memiliki serdik itu unggul di kompetensi teknis karena sudah mendapatkan nilai maksimal. Ini tidak bisa kita pungkiri teman-teman. Betul-betul P2 dan P3 yang memiliki serdik itu sangat berpeluang lolos ya, karena memang sudah mengantongi 100% dari nilai maksimal ya untuk kompetensi teknis teman-teman ya. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang harus dipahami. Kemudian berikutnya yang menjadi salah satu kondisi paling kuat ya bagi P2 dan P3 untuk lulus menjadi ASN P3K Guru adalah mendapatkan nilai ranking tertinggi ya. Jadi P2 dan P3 ketika misalkan selesai mengikuti tes CAT BKN, kemudian dilakukan perankingan nilai dan mendapatkan ranking yang bagus dan masuk dalam coveran untuk mendapatkan jatah formasi, maka itu bisa menjadi salah satu tiket teman-teman ya untuk menjadi ASN P3K Guru melalui jalur P2 dan P3. Contoh misalkan dalam satu instansi jumlah pendaftar P3 itu 100 misalkan teman-teman, kemudian jumlah formasi itu cuma 10. Nah, dari 100 ini teman-teman mampu masuk dalam 10 besar ya, 10 besar nilai ranking tertinggi, maka teman-teman yang akan mengisi 10 formasi di instansinya. Nah, terlepas dari penempatannya nanti apakah di sekolah induk ataupun di non induk, yang intinya kita ketahui bersama bahwa untuk teman-teman ya, jatah penempatan itu semuanya berada pada pemerintah daerah. Jadi tidak ada lagi formasi di sekolah. Yang ada itu adalah formasi terpusat di pemerintah daerah. Jadi nanti ketika lulus baru didistribusikan penempatan. Entah itu penempatannya di sekolah induk ataupun non induk. Tujuannya itu adalah itu tadi, untuk pemerataan guru P3K mengisi formasi yang ada di sekolah teman-teman ya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi itu adalah kondisi yang kedua. Kemudian bagaimana dengan teman-teman ya? Kondisi yang ketiga, di sini kita bisa lihat ya secara mendetail untuk kondisi yang ketiga. Di sini teman-teman bisa melihat di sini ya, untuk kondisi yang ketiga seperti ini. Kondisi yang ketiga yang cukup aman ya, yaitu apabila jumlah formasi jauh lebih besar daripada jumlah pendaftar P2 maupun P3. Nah, jadi kita ambil ilustrasi contoh seperti ini teman-teman ya. Kita ambil ilustrasi contoh seperti ini. Misalkan pendidikan agama budaya, pendaftarnya 1, formasinya 5. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu P3 di sini, Bapak Ibu sendiri yang mendaftar, otomatis nantinya Bapak Ibu P3 ini akan mengikuti tes CAT.
Dan tes cat untuk P2 dan P3 itu tidak ada beban nilai ambang batas, sehingga begitu teman-teman selesai tes cat karena tidak ada saingan, maka P3 ini akan langsung mengisi formasi dari 5 ini, sehingga tersisa 4 formasi lagi yang tersisa. Ini sangat menguntungkan guru P2 dan P3 jika jumlah formasi lebih besar daripada jumlah pendaftar. Sebaliknya kalau misalkan Bapak Ibu P2 atau P3, misalkan posisinya seperti ini. Posisinya misalkan guru kelas, guruan ya, guru bimbingan konseling, pendaftarnya di sini 39 ya teman-teman, pendaftarnya 39, kemudian formasinya ada 11. Nah, otomatis nanti kalau terjadi perengkingan nilai baik induk maupun non induk, maka nantinya itu yang tidak lulus itu ada sekitar 72 ya. Oke, yang tidak lulus itu 72 teman-teman ya. Oh sorry, salah ya, ini salah, harusnya ini ya, harusnya yang kita ambil ini guru IPA ya. Guru IPA di sini kan pendaftaran 132, formasi 41, berarti nanti yang tidak lulus itu 91 untuk P2 dan P3 misalkan ya. Karena jelas di sini bakal terjadi perengkingan berdasarkan nilai ranking tertinggi seperti itu. Itu yang berikutnya teman-teman. Kemudian faktor yang berikutnya itu, faktor terakhir itu adalah formasi jabatan Bapak Ibu adalah formasi jabatan yang dibutuhkan di instansi. Artinya formasi P2 dan P3 itu adalah formasi yang memang dibutuhkan di instansi. Contohnya misalkan misalkan di sini ya, yang paling dibutuhkan itu misalkan ini guru bimbingan konseling ya. Guru bimbingan konseling ini misalkan pendaftarannya cuma 39. Maka karena guru bimbingan konseling ini sangat membutuhkan guru BK, anggaplah butuh 111, maka jumlah formasi yang dirilis itu 111. Sedangkan pendaftarnya cuma 39, sehingga otomatis di sini akan langsung untuk P3 misalkan ini ya, maka otomatis di sini ke 39 pendaftar dari P3 ini berpeluang lulus 100% mengisi 39 dari 111 formasi, dan masih tersisa 72 teman-teman ya. Itu masih tersedia 72. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman ya, istilahnya penentu kelulusan ya untuk P2 dan P3 teman-teman. Nah, nantinya itu akan muncul nilai seperti ini ya, bagi anggaplah untuk P3 ya. Untuk P3 nanti akan muncul nilai seperti ini ya. Misalkan di sini jenis guru terdata sebagai guru negeri Dapodik. Nah, nantinya itu akan tercover berapa nilai wawancara teman-teman, berapa nilai manajerial sosiokultural, berapa nilai teknis. Nah, nantinya nilai teknis itu nantinya itu akan dibarengi dengan afirmasi. Afirmasi apa? Afirmasi sertifikat pendidik. Ya, afirmasi sertifikat pendidik ini itu nantinya akan memberikan nilai maksimal 100% dari total nilai kompetensi teknis. Oke, semoga bermanfaat ya, tapi ingat ini baru bersifat perkiraan, prediksi, estimasi. Yang resmi itu datang dari Kemendikbud. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.